Pada beberapa video yang lalu, kita pernah menyinggung bahwa negara kita Indonesia secara geografis terletak di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api. Cincin api adalah sekelompok wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah ini disebut dengan cincin api karena daerah ini membentuk lingkaran atau cincin besar yang melingkari Samudra Pasifik. Daerah ini memiliki banyak aktivitas seismik dan vulkanik karena letaknya yang berada di pertemuan lempeng tektonik yang saling bergerak. Di sepanjang cincin ini, lempeng bumi bertemu, bergerak, dan saling bertabrakan. Efek negatifnya adalah ketika lempeng-lempeng ini berinteraksi, mereka dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bahkan tsunami. Meski demikian, lempeng-lempeng ini adalah latar belakang terbentuknya berbagai benua dan samudra seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan definisinya, lempeng tektonik memiliki 7 lempeng besar utama. Menariknya, wilayah Indonesia sendiri merupakan tempat bertemunya 4 lempeng tektonik, di mana 3 lempeng diantaranya merupakan lempeng utama. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya jika kita tahu dulu apa itu lempeng tektonik. Jika bicara tentang lempeng tektonik, maka tak bisa dilepaskan dari teori tektonika lempeng atau terbentuknya bumi, yang mana bumi terbentuk karena adanya pergerakan di bawah permukaan bumi. Menurut teori tersebut, bumi mempunyai lapisan luar yang kaku yang disebut dengan litosfer, yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi yang isinya kaku dan padat, yang biasanya mempunyai ketebalan sekitar 100 km. Di bawah lapisan litosfer, terdapat astenosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama karena kekentalan dan kekuatan geser atau shear strength yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astenosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi. Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Di bumi, terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Karena konveksi astenosfer dan litosfer, lempeng-lempeng tersebut bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan yang berbeda, dari 2 hingga 15 cm per tahun. Interaksi lempeng tektonik ini bertanggung jawab atas berbagai formasi geologi seperti pegunungan Himalaya di Asia, celah Afrika Timur, dan sesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Teori tektonika lempeng sendiri dikembangkan dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Teori tektonika lempeng merupakan pembaruan modern terhadap pergeseran benua, sebuah gagasan yang pertama kali diajukan oleh ilmuwan Alfred Wegener pada tahun 1912 yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi telah melayang melintasi planet seiring berjalannya waktu. Teori ini mulai diterima oleh para ahli geosains setelah penyebaran dasar laut divalidasi pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an. Lempeng tektonik dipakai untuk menjelaskan pergeseran benua, fenomena yang terjadi saat benua masih menjadi satu kesatuan yang disebut benua super besar atau superkontinen atau dinamakan dengan sebutan Pangaea. Hingga tak lama setelah itu, benua yang muncul terbagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian benua yang terbagi ini dinamakan Gondwana dan Laurasia. Munculnya beberapa benua ini ditandai dengan pergerakan dan diibaratkan seperti bongkahan es yang mengapung dan bergerak di lautan. Karena inilah, teori lempeng tektonik juga disebut dengan teori pengapungan kontinen.
Berdasarkan dari penjelasan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa lembeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Secara langsung, adanya proses pergerakan ini membuat pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Secara geologis, Indonesia sendiri dikelilingi dengan 4 lembeng tektonik. Lalu, lembeng tektonik apa saja yang mengelilingi Indonesia? Dikutip dari Gramedia.com, inilah 4 lembeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Lembeng Indo-Australia. Lembeng Indo-Australia ini memiliki luas kurang lebih 58,9 juta kilometer persegi. Kemudian, lembeng Indo-Australia terbentuk dari penyatuan lembeng antara lembeng Australia dan lembeng India pada jutaan tahun yang lalu. Lalu, pada beberapa tahun yang lalu, atau ketika lembeng Eurasia dan lembeng Indo-Australia saling bertubrukan, maka terjadilah pembentukan pegunungan Himalaya. Selain itu, beberapa peneliti yang sudah meriset tentang lembeng Indo-Australia meyakini bahwa lembeng India dan juga lembeng Australia merupakan 2 lembeng yang saling terpisah dalam beberapa jutaan tahun yang lalu. Di negara Indonesia, lembeng Indo-Australia ini berada pada wilayah bagian timur, seperti Pulau Papua dan juga Pulau Nusa Tenggara Timur, yang kemudian saling berhubungan dengan lembeng Eurasia di sebelah barat, dan di sebelah utara terdapat lembeng Pasifik. Lembeng Eurasia. Lembeng di Indonesia selanjutnya adalah lembeng Eurasia. Lembeng yang satu ini diperkirakan memiliki luas kurang lebih 67,8 juta kilometer persegi. Dikarenakan lembeng ini cukup luas, maka lembeng yang satu ini termasuk ke dalam lembeng ketiga terbesar di dunia. Bahkan, hampir semua wilayah di benua Eropa dan Asia berada di dalam lembeng yang satu ini. Selain itu, sudah banyak skema geologi yang terjadi pada lembeng Eurasia. Bahkan, beberapa skema geologi yang terjadi cukup besar, salah satunya adalah pada pembentukan pegunungan Himalaya dan juga pembentukan Danau Laut Kaspia. Danau tersebut menjadi danau terbesar yang ada di dunia. Sampai saat ini, lembeng Eurasia bisa dibilang sebagai lembeng paling aktif secara geologis. Oleh karena itu, pada wilayah yang dilewati oleh lembeng ini, biasanya akan terjadi peristiwa gunung berapi hingga peristiwa gempa bumi. Pada negara Indonesia, wilayah yang dilewati oleh lembeng ini merupakan pulau-pulau besar, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa lembeng Eurasia merupakan alas dari Indonesia saat ini. Lembeng Pasifik. Lembeng ketiga yang mengelilingi Indonesia selanjutnya adalah lembeng Pasifik. Lembeng Pasifik ini diperkirakan memiliki luas kurang lebih 103,3 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, lembeng ini merupakan lembeng terbesar yang ada di dunia saat ini. Selain itu, letak lembeng ini ada di bawah Samudra Pasifik yang dimulai dari bagian utara dari Pulau Papua, Indonesia. Pada umumnya, lembeng Pasifik bisa dibilang sebagai kerak dari samudra, kecuali di wilayah sekitaran California dan Selandia Baru. Bahkan, lembeng yang satu ini cukup berperan dalam pembentukan Kepulauan Hawaii. Pada awalnya, Kepulauan Hawaii ini merupakan gunung berapi yang ada di bawah laut.
kemudian terdorong ke atas hingga membentuk suatu daratan yang ada pada jutaan tahun yang lalu. Lalu, pembentukan gunung berapi ini terjadi melalui beberapa titik di lempeng Pasifik. Kemudian, setiap batas-batas luar dari lempeng Pasifik ini membentuk cincin api di dasar Samudra Pasifik, yang dimana dari cincin api tersebut menyebabkan gunung berapi di beberapa wilayah. Lembeng Laut Filipina. Lempeng keempat yang mengelilingi Indonesia selanjutnya adalah lempeng Laut Filipina. Jika 3 lempeng sebelumnya termasuk ke dalam kategori makro, maka lempeng Laut Filipina ini merupakan lempeng laut mikro. Hal ini karena lempeng yang satu ini memiliki luas kurang lebih 5,5 juta kilometer persegi. Lempeng Laut Filipina letaknya ada di wilayah utara Pulau Halmahera, Waigeo, Pulau Papua. Selain itu, juga terletak di bagian paling luar di Kepulauan Sangihita Laut. Lempeng Laut Filipina ini bersinggungan secara langsung dengan 3 lempeng makro yang ada di Indonesia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Masing-masing lempeng yang ada di Indonesia ini memiliki pergerakan yang berbeda-beda, seperti pada lempeng Indo-Australia yang bergerak ke timur laut dengan kecepatan 7,7 cm per tahun. Lempeng Pasifik yang bergerak ke barat laut dengan kecepatan 10,2 cm per tahun. Sementara itu, pada lempeng Eurasia relatif tidak bergerak. Di Indonesia sendiri, terjadinya pergerakan benturan bisa mengakibatkan gunung api, mulai dari ujung utara Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, terus hingga menuju ke timur membelok ke Maluku. Oleh karena itu, bukti-bukti bahwa pergerakan benturan hingga sekarang masih terus berlangsung. Akibat dari pergerakan ini, maka di Indonesia seringkali terjadi gempa bumi tektonik yang kemudian bisa membahayakan bagi masyarakat di sekitarnya. Adanya tumbukan itu juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang sangat kompleks sekaligus unik. Oleh karena itu, kita banyak menjumpai berbagai macam bentuk pantai, palung laut, gunung aktif, serta sesar sehingga rawan terjadi gempa tektonik. Itulah video tentang lempeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Semoga video kali ini dapat menambah sedikit wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.